warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Gamalel Rifki Sambudi, SHMH dengan NIDN 0617069302, adalah dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya mengampu mata kuliah Hukum Tata Negara yang memiliki bobot SKS sebanyak 3 SKS. Mata kuliah Hukum Tata Negara adalah mata kuliah wajib program studi yang memiliki capaian pembelajaran. Pertama, mampu menunjukkan kepribadian yang berakhlak mulia dan berintegritas melalui proses pembelajaran yang menghargai kebinekaan Indonesia dan nilai-nilai Islam dan kemuhammadiyahan. Yang kedua, mampu menunjukkan keterampilan menggunakan konsep, teori, dan metode secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif melalui proses pembelajaran yang menekankan etika akademis ilmiah. Yang ketiga, mampu menguasai dasar-dasar ilmu hukum, logika hukum, serta perkembangan hukum material dan hukum formil baik dalam maupun luar negeri. Pembelajaran dalam mata kuliah ini dilaksanakan menggunakan sistem case method dan project based learning. Capaian mata kuliah Hukum Tata Negara yang pertama, mampu menguasai konsep teoretik tentang negara hukum dan demokrasi. Yang kedua, mahasiswa mampu mengkaji teori-teori terkait dengan masalah-masalah dalam negara hukum demokratis. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami masalah-masalah dalam negara hukum demokratis dan implikasinya dalam pembangunan negara. Berikut video pembelajaran mata kuliah Hukum Tata Negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudara, kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini untuk melanjutkan perkuliahan kita mata kuliah Hukum Tata Negara. Sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Selesai. Baik saudara-saudara, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman. Sistem hukum itu melihat suatu hukum sebagai satu kesatuan dari sub-sub sistem hukum lainnya. Jadi saudara-saudara, sistem hukum itu melihat suatu hukum menjadi suatu kesatuan. Saudara-saudara, sistem hukum ini menjadi hal yang penting dalam mempelajari hukum. Nah, kalau menurut saudara-saudara, apa sih manfaat mempelajari sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman? Silakan. Silakan. Jadi hukum yaitu untuk menganalisis suatu peristiwa hukum. Jadi saudara-saudara, manfaat dari mempelajari sistem hukum itu adalah untuk menganalisis suatu peristiwa hukum. Sistem hukum itu terdiri dari legal substance, legal structure, dan legal culture. Legal substance bicara mengenai materi hukum, legal structure bicara mengenai lembaga, legal culture bicara mengenai kesadaran hukum.
Kalau misalnya saudara-saudara bicara legal substance, maka saudara bicara mengenai materi hukum. Siapa yang tahu apa itu materi hukum? Saya Pak, izin jawab. Baik, Materi silakan. hukum adalah peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan. Jadi saudara-saudara, materi hukum itu adalah segala peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, peraturan perundang-undangan Indonesia itu diatur dalam satu undang-undang. Ada yang tahu undang-undang berapa? Izin Pak, undang-undang yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Baik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya saudara-saudara, kita akan pahami legal structure, lembaga hukum atau pelaksanaan. Kalau kita pahami lembaga hukum, maka kita harus ingat konsep res politica yang dikemukakan oleh John Locke dan dikembangkan oleh Montesquieu. Siapa yang tahu apa itu res politica? Saya Pak, Silakan. izin jawab. Res politika itu 3 jenis kekuasaan. Res politica itu adalah 3 jenis kekuasaan. Jadi kekuasaan itu dibagi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Res politica seperti yang tadi dikemukakan itu artinya adalah 3 jenis kekuasaan. 3 jenis kekuasaan itu punya 2 model. Oke, yang pertama pembagian kekuasaan, yang kedua pemisahan kekuasaan. Oke, apa sih bedanya dibagi dengan dipisah? Baik Pak. Silakan. Untuk dipisah itu berarti antara lembaga tidak memiliki hubungan hukum, sedangkan dibagi berarti antara lembaga memiliki hubungan hukum. Baik. Baik saudara-saudara, perbedaan antara dibagi dengan dipisah itu, kalau dibagi antar satu lembaga negara memiliki hubungan hukum, sedangkan dipisah dia tidak memiliki hubungan hukum. Indonesia menganut pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan. Artinya di Indonesia antar satu jenis kekuasaan memiliki hubungan hukum. Baik saudara-saudara, selanjutnya adalah sesi diskusi. Kita akan mendiskusikan bagaimana apabila suatu aturannya sudah baik, tapi pelaksanaannya atau lembaga pelaksanaannya tidak baik. Apa yang menjadi masalah ketika aturannya ada, lembaganya ada, tapi lembaga tidak melakukan hal yang baik? Apa permasalahannya? Silakan. Yang menjadi permasalahannya yaitu kesadaran masyarakatnya sehingga hukum tidak berjalan dengan sesuai. Baik. Jadi saudara-saudara, permasalahannya adalah kesadaran hukum masyarakat. Karena kesadaran hukum masyarakat itu akan menentukan hukum itu berjalan dengan baik atau tidak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi bagaimana sih peran negara atau pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat? Oke. Peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat itu adalah dengan membuat program-program, yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara kepada masyarakatnya secara langsung. Jadi persentuhan atau hadirnya negara terhadap masyarakat akan menimbulkan kesadaran hukum masyarakat yang baik. Kalau kesadaran hukum masyarakatnya baik, maka hukum akan berjalan dengan baik. Baik saudara-saudara, demikianlah perkuliahan kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan bersama membaca lafaz hamdan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah video pembelajaran dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2026. Atas perhatian dan kesalahannya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.